Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10 SMK. Kali ini kita akan belajar kimia tentang perubahan materi dan pemisahan campuran untuk sub materi sifat ekstensif dan intensif, sifat fisika dan sifat kimia. Oke, kita mulai dari sifat ekstensif dan intensif. Sebelum itu, marilah kita perhatikan gambar berikut ini. Oke, di sini ada gambar campuran antara air dan minyak ya. Oke, kita bisa lihat di sini jumlah air atau volume air di sini lebih banyak daripada minyak ya. Apabila air ini kita tambahkan dan minyak juga kita tambahkan, berarti nanti jumlah atau volume dari air dan minyak akan berubah ya. Kalau jumlahnya ditambah, maka volumenya juga bertambah. Oke, di sini ada volume. Kemudian kalau ada volume berarti ada massa. Kalau massanya ditambah, air ditambah, minyak ditambah, maka otomatis massanya juga akan bertambah atau berubah ya. Kemudian di sini dapat kita lihat warna dari air itu tidak berwarna, sedangkan minyak itu berwarna kuning kemasan. Ya. Oke, apabila air di sini kita tambahkan, kemudian minyak kita tambahkan, apakah warnanya akan berubah? Jawabannya adalah tidak. Maka air akan tetap berwarna atau tidak berwarna, kemudian minyak tetap berwarna kuning keemasan. Jadi dia tidak terpengaruh dari banyaknya jumlahnya. Kemudian di sini apakah yang mengakibatkan air itu berada di bawah dan minyak berada di bagian atas atau terjadi dua lapisan? Ini adalah karena adanya perbedaan massa jenis, di mana massa jenis air itu lebih besar daripada minyak. Jadi air berada di bawah, kemudian minyak berada di atas. Kemudian apakah apabila minyak di sini kita tambahkan jumlahnya, apakah minyak akan berada di bawah dan air akan berada di atas? Jawabannya adalah tidak. Jadi sebanyak apapun itu minyak akan berada tetap di atas, sedangkan air berada di bawah. Oke, jadi dia tidak tergantung dari jumlahnya. Volume dan massa di sini adalah contoh dari sifat ekstensif, sedangkan warna dan massa jenis adalah contoh dari sifat intensif. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa sifat ekstensif adalah sifat materi yang tergantung pada jumlah dan ukurannya. Kalau jumlahnya ditambah, otomatis volume dan massanya juga akan bertambah. Contoh lainnya ada di situ adalah panjang dan bentuk. Oke, kemudian sifat intensif adalah sifat materi yang tidak tergantung pada jumlah dan ukurannya. Tadi, apabila airnya ditambah, minyaknya ditambah, maka warnanya akan tetap seperti itu, tidak akan berubah. Jadi dia tidak tergantung pada jumlah dan ukurannya. Selain sifat ekstensif dan intensif, kita akan membahas tentang sifat fisika dan kimia. Yang pertama, sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat materi yang tidak berkaitan dengan pembentukan zat yang baru atau sifat yang berhubungan langsung dengan indera kita. Di sini kita ambil contoh adalah kabel. Karena kalian adalah kelas 10 SMK TKJ, maka kalian akan sering bertemu dengan namanya kabel. Kabel di sini di dalamnya ada kawat atau di sini kawat tembaga. Oke. Kalau kita lihat secara kasat mata atau dengan mata kita sendiri, kawat di sini akan yang pertama terlihat adalah warnanya ya. Warna ini dapat kita lihat dengan indera penglihatan kita, dengan mata kita langsung. Kemudian ada sifat fisika apa lagi yang dapat kita lihat dari kawat tembaga, yaitu kekerasan. Kekerasan itu adalah keras atau lunaknya suatu materi. Jadi sifat fisika dari kawat di sini keras, tetapi dia mudah lentur ya, dia dapat dibentuk. Kemudian daya hantar listrik. Kawat di sini digunakan sebagai pengisi
atau pengisi kabel, karena dia dapat menghantarkan listrik dengan baik, atau kalau tidak, istilahnya adalah konduktor, yaitu benda yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Selain itu, sifat fisika yang lain adalah kemagnetan atau kemampuan benda itu dapat ditarik atau tidak dengan medan magnet. Oke, kemagnetan di sini ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet, sedangkan diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kawat di sini termasuk ke dalam ferromagnetik karena dia dapat ditarik oleh magnet. Sifat yang lain itu ada wujud zat. Oke, wujud zat. Misalkan di sini ada air. Air dalam suhu normal, dia akan berwujud cair. Tetapi apabila air ini kita berikan suatu suhu di bawah atau sampai dengan 0 derajat Celcius, maka dia akan berbentuk padat dalam bentuk es. Kemudian apabila air kita didihkan atau kita naikkan suhunya menjadi 100 derajat Celcius, maka air akan berbentuk gas atau uap air ya. Selain itu, sifat fisikal yang lain adalah titik didih. Titik didih adalah suhu perubahan wujud cair menjadi gas. Ya tadi, air dididihkan maka akan menjadi gas. Dia adalah air. Dia hanya berubah wujud saja, tidak membentuk zat yang baru, hanya wujudnya saja yang berubah menjadi gas. Kemudian selain titik didih ada titik beku, yaitu suhu perubahan wujud cair menjadi padat. Air yang awalnya cair menjadi es berbentuk padat, bentuknya saja yang berubah tetapi tidak membentuk zat yang baru, masih sama-sama adalah air. Kemudian yang terakhir adalah titik leleh, adalah suhu perubahan wujud padat menjadi cair atau kebalikan dari titik beku. Oke. Kemudian sifat kimia adalah sifat materi yang berkaitan dengan kemampuan bereaksi dengan zat lain dan membentuk zat yang baru. Dia bereaksi dengan zat lain, kemudian membentuk zat yang baru. Misalkan di sini ada kertas. Apabila kertas kalian bakar, maka kertasnya akan berubah menjadi abu. Kertas yang awalnya berbentuk kertas lembaran, dia akan membentuk abu. Apakah abu ini akan berubah menjadi kertas? Tidak ya. Maka di sini ada yang namanya proses keterbakaran atau sifat yang menunjukkan mudah atau sukarnya suatu materi terbakar. Contoh lainnya adalah bensin. Bensin itu dia mudah terbakar. Kemudian ada daya ionisasi atau sifat yang menunjukkan mudah atau tidaknya suatu zat mengion pada suatu pelarut. Kita ambil contoh di sini ada namanya garam dapur atau dalam kimia rumus senyawanya adalah NaCl. NaCl di sini bentuknya kristal. Dia ikatannya rapat membentuk kristal. Kemudian apabila NaCl atau garam dapur ini dimasukkan ke dalam air, maka dia akan mengion menjadi ion Na positif dan ion Cl negatif. Atau secara makroskopis dapat dilihat di situ dia akan memisah antara Na positif dan Cl negatif. Kemudian ada sifat reaktivitas atau sifat yang menunjukkan adanya reaksi kimia antara zat satu dengan zat yang lain. Artinya dia ada suatu zat kemudian direaksikan dengan zat lain akan membentuk zat yang baru. Contohnya di sini kita ambil adalah perkaratan. Baiklah, demikian tadi pembahasan materi untuk kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Dan sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.